Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 firasat jika mantan tidak akan balik kepada kita, ya. Kita sudah sangat sering setiap hari membahas tentang tanda mantan balik, firasat mantan kembali. Nah, agar seimbang ya, kita juga harus objektif bahwa tidak hanya firasat mantan kembali yang kita dapatkan, tetapi juga firasat bahwa mantan bukan jodoh kita dan mantan tidak akan pernah kembali kepada kita juga bisa saja kita dapatkan, ya. Nah, ada 3 firasat yang kita dapatkan ketika mantan tidak akan pernah kembali atau dia bukanlah jodoh kita. Yang pertama, kita selalu bertanya-tanya. Kita sudah berdoa sedemikian lamanya, tetapi kok belum ada tanda-tanda mantan akan kembali. Tidak ada respon apapun dari dia. Bahkan kita melihat dari waktu ke waktu, mantan tambah serius dan tambah bahagia bersama orang ketiga. Nah, jadi ya, kita berpikir bahwa kok doa kita tidak dijawab. Padahal sesungguhnya ketika doa kita itu tidak terkabul, itu adalah jawaban dari doa kita sesungguhnya. Jadi ketika seseorang berdoa, ya, dia mendapatkan 1 dari 3 hal. Yang pertama, bahwa doanya terkabul, artinya mantan kembali kepada kita. Yang kedua, Allah simpankan untuk di akhirat nanti. Ya. Yang ketiga, dihindarkan dari mudarat yang semisal atau yang setara dengan apa yang menjadi doa kita. Jadi misal ya, kalau mantan balik itu bukan membuat hidup kita jadi lebih baik, malah akan membuat kita bangkrut, berantakan, artinya mudaratnya banyak. Maka Allah menyelamatkan kita dengan cara menghindarkan kita dari kembalinya mantan. Sehingga ketika kita melihat mantan tambah serius dengan orang ketiga, itu adalah jawaban dari doa-doa kita bahwa Allah menghindarkan kita, menyelamatkan kita dari kemudaratan jika mantan menjadi pasangan hidup kita. Kita kan orang yang paling mengerti mantan. Bahwa mantan punya pengalaman mengkhianati kita. Segala pengorbanan kita tidak pernah dia hargai. Manusia ketika dia pernah mengkhianati, amat sangat mungkin di kemudian hari dia akan kembali mengkhianati. Manusia ketika dia pernah berselingkuh, ketika dia kembali sangat mungkin suatu saat nanti dia kembali berselingkuh, dan itu akan membuat kita jadi stres, akan menambah beban kita dan membuat hidup kita yang sudah baik menjadi berantakan lagi. Nah, jadi mudaratnya banyak, maka kita dihindarkan ya dari mudarat kembalinya mantan tadi, ya, sehingga sesungguhnya kenapa ini doa tidak terkabul? Bukan tidak terkabul, cuman kita harus lebih cermat, lebih teliti dalam membaca jawaban dari doa-doa tadi. Oh, mantan tambah dekat dengan orang ketiga. Oh, mantan mau menikah dengan orang ketiga. Oh, mantan sudah menikah dengan orang ketiga. Oh, mantan sudah punya anak dengan orang ketiga. Itu jawaban semua. Cuman kita tidak mau menerima jawaban itu karena kita ingin memaksakan agar mantan kembali. Padahal kita sudah tahu persis. Kalau mantan balik itu mudaratnya seperti apa untuk kita. Streslah kita.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita ragu. Dari waktu ke waktu, keraguan kita itu terus meningkat. Ya, baik yang ada di dalam hati kita, keraguan itu juga muncul dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang mengenal baik kita dan mantan. Sahabat-sahabat kita, orang tua kita, semuanya bilang mantan tidak akan balik. Ya, dia sudah bahagia kok. Kamu bukan tipenya mantan. Mantan itu matre, yang dia cari harta. Sekarang sudah dia temukan tuh bersama orang ketiga. Lupakan mantan. Nah, itu dari orang-orang di sekeliling kita. Dan kita pun ragu. Ya, kita tetap berdoa agar mantan kembali, tapi hati kita ragu. Itu kan jelas tanda bahwa doa kita tertolak. Karena kunci terkabulnya doa, yakin kalau doa terkabul. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahi. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, hati kita berpaling, ragu. Ya, hati kita saja sudah mengatakan tidak mungkin mantan mau balik lagi kepada kita. Ya, nah itu tanda yang kedua yang kita rasakan. Dan yang ketiga, kita tetap berdoa, tetapi kita ngeluh. Ya, kapan mantan balik? Ketemu orang kita selalu tanya, kapan ya doa saya ini terkabul? Ya, kapan ada postingan tentang mantan, kita komen. Aku sudah berdoa 2 minggu, tapi mantan tetap tidak memberikan tanda-tanda akan balik ya. Banyak tuh yang 2 minggu sudah ngeluh, padahal ada yang sudah berdoa 7 tahun masih bisa bersabar. Ya, dan mantannya balik setelah berpisah 7 tahun. Tapi ada yang 2 minggu berpisah sudah ngeluh. Dan jelas juga, keluhan itu adalah tanda tertolaknya doa. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Jelas ya? Tergesa-gesa tanda tertolaknya doa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Ya, jelas ya 3 firasat ini. Yang pertama, jawaban dari doa kita adalah mantan tambah mesra, tambah akrab, tambah dekat dengan orang ketiga. Ya, mantan tambah serius dengan orang ketiga. Itu adalah jawaban bahwa mantan bukan jodoh kita. Ya. Yang kedua, firasatnya tadi keraguan. Dari waktu ke waktu keraguan di dalam hati kita semakin membesar. Ya. Termasuk juga itu dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Semuanya ragu. Bahkan semuanya yakin bahwa mantan tidak akan kembali. Nah, dan yang ketiga tadi, kita tidak sabar. Ya, pengen mantan balik cepat-cepat. Padahal ketidaksabaran kita itulah yang menjadi sebab tertolaknya doa-doa kita. Bagaimana kalau kita tidak berjodoh dengan mantan? Ya enggak apa-apa. Kita bisa mencari yang lebih baik daripada mantan. Ketika Allah menghindarkan kita dari mudaratnya mantan. Kan kita yang kenal baik, mantan itu matre, cuman memanfaatkan kita,
mengkhianati kita pula, kan kita yang paling tahu siapa mantan. Dan Allah hindarkan kita dari mantan. Apa yang Allah pilihkan itu tidak jadi dengan mantan, itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya, insya Allah akan Allah datangkan jodoh yang terbaik untuk hidup kita fid dunya wal akhirah. Wa asa an takrahu say'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'aw wa huwa syarrul lakum. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu amat membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.